peserta modul coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Nining Rahayu CGP Angkatan 8 Mandailing Natal Sumatera Utara. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bu Linda, waalaikumsalam Bu Nining. Gini ya Bu, ya mungkin Ibu bertanya-tanya nih ya kan, kira-kira apa sih yang mau kita bincang-bincangkan pada hari ini gitu ya kan. Jadi gini Bu Linda, kebetulan nih saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 ya kan, saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah kebetulan pada tahap ini masuk kepada tahap modul 2 Bu. Nah di dalam tahap modul 2 ini ada pembelajaran tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah di sini kira-kira Bu ada memang di sini tugas lah tentang aksi nyata. Dimana dalam aksi nyata ini untuk mengimplementasikan lah Bu tentang coaching untuk supervisi akademik ini kan. Jadi gini Bu, saya meminta tolong nih sama Ibu Linda ya kan. Kebetulan Bu Linda ini kan guru bahasa Inggris. Jadi mau minta tolong nih sama Ibu untuk kita bekerja sama untuk mengimplementasikan tentang pembelajaran ini. Gimana Bu? Ibu bersedia? Insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah. Jadi gini ya Bu ya. Jadi pada umumnya kalau bicara tentang supervisi ya Bu, jadi supervisi ini terkait ya ini pada dasarnya pada kebutuhan dan tujuan daripada sekolah gitu kan Bu. Jadi maksud saya nanti dalam supervisi ini kan Bu ada 3 tahapan. Ada tahap pra observasi, ada tahap observasi, kemudian lagi ada tahap pasca observasi. Jadi maksud saya pada hari ini kebetulan nih kan Bu lagi istirahat ya. Kira-kira bisa ya Bu kita mulai di tahap pra observasi ini ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Nah gini Bu Linda, kira-kira nanti di tahap observasi Ibu kira-kira masuk di kelas berapa ya Bu? Kebetulan saya Bu masuk di kelas 4B. Ya di kelas 4B Ya, hari Selasa ya Bu. hari Selasa. Dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Itu Inggris. jamnya di jam pertama jam 1-2. Berarti jamnya jam 1-2 ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Gini ya Bu ya. Nanti setelah kita lagi observasi nih Bu, sekarang kan Ibu menyiapkan nih Bu yang namanya RPP ya kan Bu ya. Nah, mohon maaf ya Bu, kira-kira di RPP ini Bu, apa kira-kira Bu tujuan yang akan dicapai nanti di rencana pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajarannya sesuai dengan materi, yaitu materinya tentang pendidikan Bu. Tujuannya ada 2. Yang pertama itu Bu, siswa dapat bercakap-cakap, mengenalkan diri dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat bercakap-cakap dalam mengucapkan salam dalam bahasa Inggris. Berarti Bu, tujuan yang akan dicapai nanti pertama, siswa dapat bercakap-cakap dalam bahasa Inggris ketika memperkenalkan diri ya Bu. Memperkenalkan diri, saya tulis ya Bu ya, memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat bercakap-cakap dalam berbahasa Inggris untuk menyapa atau memberi salam ya Bu. Berarti menyapa dan memberi salam. Berarti ada 2 tujuan yang akan dicapai. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah yang kedua Bu, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai dari tujuan pembelajaran ini apa ya Bu ya? Area pengembangannya yaitu Bu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi Bu. Ya. Tapi ini Bu nanti akan saya kaitkan dengan pembelajaran sosial dan emosional yang berbasis KSE. Sebagaimana yang pernah Ibu sosialisasikan di sekolah kita yaitu di SDN Negeri 3 Waduh, mantap kali nih Bu. Berarti area yang akan Ibu kembangkan ini
tujuan pembelajaran ini Ibu kaitkan dengan pembelajaran sosial dan emosional yang berbasis KSEO. Ya saya masih ingat di saat sosialisasi dulu ya Bu, berarti Ibu sudah mengimplementasikannya di kelas. Oke, inilah nanti ya kan Bu yang akan Ibu kembangkan di saat observasi nanti. Oke Bu, lanjut ya Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, kira-kira strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di waktu observasi apa ya Bu ya? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan atau yang akan saya laksanakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Karena masih ingat saya waktu saat Ibu mengadakan KKG, Ibu mengatakan bahwa betapa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau siswa. Masya Allah, benar sekali kata Ibu itu, bahwasannya strategi pembelajaran ini Bu sesuai yang kita memang waktu KKG dulu yang saya sampaikan. Iya Bu, strategi pembelajaran inilah memang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu. Nah berarti Ibu sudah ada juga ya berarti ya Ibu masukan-masukan dari sosialisasi kita yang akan Ibu implementasikan. Bagus loh ini Bu. Oke Bu, nah inilah Bu ya di pra observasi ini Bu, inilah Bu yang saya pertanyakan istilahnya di awal supervisi kita ini. Terima kasih Bu Linda atas waktunya ya kan Bu. Mungkin nanti saya akan masuk Selasa depan ya Bu untuk masa observasi. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama Bu. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke Bu Linda, hari ini kita akan melakukan observasi ya sesuai kita perhitungan waktu di pra-observasi. Bisa kita mulai ya Bu ya? Oke, permisi ya Bu ya. Semuanya di sini sebelum kita memulai materi atau pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan pimpin doanya ketua kelasnya. Siap. Bersama Pak Guru. Berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berdiri semula, duduk yang rapi, mari kita berdoa, tangan di atas, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, sebelum memulai materi, Miss mau menyapa dulu semuanya. Good morning students. Good morning, Miss. Oke, materi kita hari ini judulnya greeting ya. Greeting kalau dalam bahasa Inggris itu artinya salam atau sapaan. Kalau dalam sehari-hari, salam itu banyak cara menyapanya ya. Bisa dengan kalau kita yang muslim, assalamualaikum. Bisa bagaimana halo atau hello. Di sini materi kita ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa
dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, siswa harus bisa mengucapkan atau bercakap-cakap dalam mengucapkan salam atau sapaan. Jangan ditulis dulu ya. Ini menjelaskan dulu. Oke? Jadi materi kita judulnya apa? Greetings. Greeting artinya apa? Salam atau sapaan. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa harus bisa bercakap-cakap untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris ada yang pertama yang harus diucapkan, misalnya contohnya. Contoh atau example. Example itu artinya contoh ya dalam bahasa Inggris ya. Misalnya contohnya Ani. Dia mengatakan, what is your name? Ini artinya siapa nama kamu. Oke. Siapa nama kamu? Kemudian si Budi menjawab, my name is Budi. Artinya nama saya adalah Budi. Inilah cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ini contohnya ada sebuah percakapan. Ada Ani dengan Budi. Apa yang dikatakan Ani? What is your name? Artinya siapa nama kamu? Lalu Budi menjawab, my name is Budi. Nama saya adalah Budi. Nah, sampai sini anak-anak mem semuanya udah mengerti? Udah mengerti? Ya, nanti kita buat praktek contohnya ya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa harus bisa mengucapkan salam atau sapaan dalam bahasa Inggris. Example-nya, contohnya kita buat lagi Ani. Kalau contoh dari greeting, contohnya ada good morning, good afternoon, good evening, good night. Perhatikan kembali. Jika teman kamu mengatakan good morning, maka kamu menjawab good morning. Jika teman mengatakan afternoon, jawabnya apa? Good afternoon. Good evening, jawabnya good evening. Selanjutnya yang terakhir ada good night, maka jawabnya tetap good night. Nah, di sini
morningnya selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore. Dan yang terakhir, good night, selamat malam. Nah, ini jadi anak-anak ibu semuanya atau anak-anak mem semuanya, kalau misalnya anak-anak mem jumpa dengan temannya di pagi hari, maka ucapkan bahasa Inggrisnya good morning. Coba semuanya, good morning. Good morning. Maka temannya menjawab good morning. Kalau berjumpa temannya di siang hari, maka ucapkan good afternoon. Maka temannya menjawab good afternoon. Good evening, maka menjawab good evening. Dan good night, maka menjawab good night. Nah, sekarang kita masuk ke contoh atau example-nya dalam sebuah percakapan ya. Contohnya, oke, perhatikan kembali. Ada sebuah contoh percakapan tentang greeting atau salam atau sapaan. Ada percakapan Ani dengan Budi. Perhatikan kemarin. Di sini Ani mengatakan good morning Budi. Lalu Budi menjawab good morning Ani. Selanjutnya Ani mengatakan how are you today? How are you today? Ada tahu artinya apa? Bagaimana kabar kamu hari ini? Lalu Budi menjawab, I am fine, thank you. Saya baik saja. Terima kasih. Oke, dari contoh yang pertama dengan yang kedua, sudah mengerti semua anak-anak men? Sudah mengerti? Bisa kita praktek? Saya harus bisa. Sekarang Mem mau maju dulu si Rahilda dengan Rizky. Rizky ya namanya? Ya, silakan. Ya, hadapan aja. Hadapan. Nah, percakapannya yang pertama ucapan salam dalam bahasa Inggris, terserah. Ini kan masih pagi hari. Nah, dengan good morning. Setelah itu baru menanyakan nama ya. Bisa kan? Bisa. Berarti misalnya ada kuat, baru si yang menjawab. Bisa kita mulai? Silakan. Yang kuat suaranya ya, yang kuat. Yang kuat. Jawabnya apa? Ulangi. Kita ulangi. Ulangi sekali lagi yang kuat ya. Apa namanya? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Itu tadi masih contohnya ya. Misalnya contohnya good morning. Good morning. How are you today? I am fine. Coba sekali lagi. Good morning.
adil? Silakan, ya silakan. Kenapa kau naik di atas? Kayak temannya tadi ya. Pertama, ucapkan dulu salam kata. Salam. Mau siapa duluan? Naila. Morning. Mau menanyakan nama dulu juga boleh. What is your name? How are you today? I am fine. Thank you. Oke, tepuk tangan. Nah, itu tadi contohnya ya, untuk contoh temannya ya. Jadi harapan mem semuanya anak-anak ibu bisa mengucapkan salam atau memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Coba semuanya dulu. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Untuk selanjutnya kita menanyakan nama. What is your name? What is your name? Oke, what is your name? Coba semuanya. My name is. Nah, itu sesuai dengan nama siapa yang ditanyakan. Oke. Untuk sampai di sini anak-anak men semuanya udah paham? Udah paham? Oke. Mungkin pelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjut dan men akhiri dengan mudah-mudahan anak-anak men semuanya dapat mempelajarinya lagi di rumah dan supaya anak men semua dapat berbahasa Inggris dengan baik untuk memperkenalkan diri dan mengucapkan salam. Oke, men akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Linda ya. Saya permisi dulu ya. Bu. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam, Bu. Nah, hari ini kita kebetulan kedatangan Ibu PP, pengajar praktik saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Mandailing Natal Sumatera Utara. Nah, untuk di sini kita melakukan supervisi akademik. Nah, di mana kemarin itu sudah saya jelaskan dengan Linda, kita sudah melakukan kegiatan mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian lagi kegiatan observasi. Nah, kedua kegiatan itu sudah berlalu. Nah, kita masuk kepada tahap pasca observasi, ya kan? Nah, di pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Linda. Satu aja Bu Linda. Jadi yang pertama ini yang mau saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira dari hasil observasi kita kemarin, nah kalau saya mau tahu nih, kalau menurut Ibu Linda sendiri, bagaimana penilaian Ibu terkait waktu kegiatan observasi kemarin? Untuk penilaian saya terhadap observasi kita, alhamdulillah saya sudah melakukannya sesuai dengan KBM yang telah saya sampaikan kepada Ibu pada saat observasi. Namun masih ada sedikit kendala kecil yang saya hadapi terkait masih ada murid yang kurang aktif dalam kegiatan observasi tersebut. Kalau bisa ya. Nah, namun demikian, kira-kira nih Bu Linda, boleh ya saya memberikan penilaian ya kepada Ibu terkait kegiatan observasi kita kemarin. Boleh ya Bu Linda ya? Oke. Nah, dari catatan saya nih Bu, di saat kita semalam observasi
observasi, maka penilaian yang telah Ibu sampaikan ini barusan, nah sebenarnya sama penilaiannya dengan saya, sama dengan penilaian dengan saya. Nah, memang di situ ada sedikit siswa yang kurang berperan aktif dari kegiatan observasi, ya kan? Nah, sekarang yang akan saya tanyakan sama Ibu, apa sih ya sebabnya murid tersebut kurang berperan aktif dalam kegiatan observasi kemarin? Ya. Mungkin Bu, terkait strategi pembelajaran yang saya lakukan perlu lebih dikembangkan lagi. Oke, ya betul Linda ya. Berarti semalam strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti mungkin Ibu ini perlu lagi dikembangkan lebih serius lagi ya. Apa ini strateginya? Mungkin bisa jadi bahan-bahan untuk pembelajaran itu ditambah dengan arah-arah peraga mungkin Bu, itu ya mungkin supaya siswa ini masih berperan aktif semua, karena ibarat mungkin kurangnya mungkin arah peraga kemarin ya Bu. Oke, makasih. Oke, kita lanjut ya Bu. Kemudian kira-kira nih Bu, pengembangan yang lebih serius lagi nih, kira-kira apa yang akan Ibu buat lah, ini refleksi lah dari Ibu sendiri, kira-kira apa refleksi? Mungkin Bu, refleksi dari saya adalah saya memperoleh pengalaman berupa wawasan pengetahuan terkait sumber sosial akademik untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai tenaga pendidik. Bagus sekali Bu Linda ini. Nah, refleksi Ibu ini memotivasi saya loh Bu untuk istilahnya kedepannya lagi dalam pengembangan diri ya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa tujuan Ibu ini ke depannya yang dicapai dalam rencana Ibu ke depan? Mungkin Bu, tujuan saya yang akan saya capai adalah agar tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid tercapai, sehingga materi pembelajaran yang saya sampaikan dapat terselesaikan sesuai dengan yang saya jadwalkan. Allah sekali tujuan yang dicapai ini ya, mudah-mudahan ya tujuan yang akan dicapai ini bukan kecil gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya Bu ya, ukuran keberhasilan Ibu untuk ketercapaian murid ini mencapai tujuan itu apa kira-kira? Keberhasilan ukurannya ini apa? Kira-kira 95% dari murid sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Oh, mantap lah, berarti kira-kira 5% lagi dari Ibu berusahakan biar sampai 100%-nya. Oke, nah ini Bu, pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira faktor pendukung Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini? Mungkin Bu, sarana dan prasarana yang memadai Bu, adanya kerjasama murid, jaringan internet, saat diperlukan ya, misalnya untuk membuat bahan ajar atau kondisi lampu yang mendukung, dan mungkin juga faktor-faktornya. Iya, benar sekali yang dibilang Ibu. Itulah sebenarnya faktor-faktor pendukung yang harus disiapkan. Di samping mungkin ya, kalau misalnya kita ada kemudian HP untuk pembelajaran kita ya. Oke Bu. Nah, kira-kira nih Bu, faktor pendukung yang kita peroleh untuk kemajuan dan pengembangan area kompetensi kita ini sebagai pendidik. Pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira waktu yang akan dilaksanakan terkait rencana ini semua itu kira-kira apa nih? Insya Allah setelah depan akan saya Oke, bisa berarti nanti kegiatan ini dilaksanakan bukan satu kelas saja ya Bu ya, dari karena itu kan dulunya studi ya Bu ya. Mantap Bu, bisa dilanjutkan. Oke, makasih Bu. Mungkin itulah terkait pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan pasca observasi ini. Mungkin di sini kan sudah hadir Ibu pengajar praktik ya, mana tahu nanti dari kegiatan pasca observasi kita ini mungkin ada penguatan dari UPP ya. Nah, untuk mana tahu Ibu saya juga, kemudian untuk Ibu juga. Nanti persilakan Bu. Bu, dari mungkin dari pengalaman selama ini, kalau kita untuk meningkatkan niat dan untuk belajar, kita banyak belajar beragam, misalnya dari nggak usah dari monoton aja. Kalau kita monoton dalam monoton itu, anak-anak pasti bosan. Apalagi sekarang kan anak-anak kita buat dari YouTube kan, misalnya kita berikan fokus, itu dia bisa mengekspresikan apa yang bahan kita yang akan kita akan nanti sama itu. Berarti kita kan udah teknologinya yang canggih sekarang kan Bu, udah banyak apa kita tahu dari
melalui ide sekarang kan. Anak itu jangan harus selalu kita kasih dalam apa kemudian selalu monoton mengkasihkan soal yang tidak sesuai, misalnya kan kita mungkin soal begitu banyak nggak usah sekarang untuk mereka kita harus memberikan apa yang diminati anak itu, kita terfokus kepada murid. Bagaimanapun sikap kita karena kan berbeda-beda itu kan. Misalnya anak ini maunya anak itu, kita harus pahami tuh bagaimana anak itu sebenarnya kebetulan sifatnya kita harus kita tahu bagaimana kan. Makanya dalam kita mengajar di kelas pun setiap anak kan kadang ada mau dimiliki dulu, manja dalam itu kan ada mau dibentak dulu, baru mau dia kadang harus di apa dulu dikasih sayang dia apa di apa namanya dikasih apa lah dia kayak bagus kamu pintar dikasih sanjungan baru dia fokus sama kita kan. Anak itu dari kita, kalau dia suka sama kita materi apa yang kita ajarkan berarti dia suka apa yang kita ajarkan. Ya kita terfokus untuk mengajarkan, kita harus kenali dulu kita kenali pribadi murid baru kita bagaimana dia mau kemana dia kita tahu kemana itu. Jangan kita harus paksakan harus kayak gini, enggak, jangan kita paksa harus kayak gini. Karena kita harus berfokus pada murid. Jangan kan dulu kan kita nggak dapat nggak ada lah sama sekarang. Kita harus tahu anak kita mana siapanya sisi baiknya. Kita tahu kan hasilnya yang terlambat kan. Kadang-kadang kan banyak anak yang terlambat. Kita nggak tahu apa kendalanya. Kita tanya dulu kenapa dia setiap hari bisa terlambat, kan mungkin kan kendala banyak membantu orang tua kan. Kita harus bantu, jangan langsung dikasih apa namanya kok harus kayak gini. Tidak itu yang bisa saya kasih Bu. Oke, berarti gini ya Bu Ibu Belinda, itulah penguatan tadi dari Ibu pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 8. Maka di sini saya dapat menyimpulkan berarti untuk kegiatan proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan yang sudah Ibu terapkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dikonekkan dengan pembelajaran sosial dan emosional yang berbasis KSE. Nah ini sudah pas sekali, berarti tinggal nanti pendalamannya lagi ketika terjadi ketika dalam kegiatan observasi nanti adalah Ibu harus memahami strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ada 3 poin ya kan Bu. Yang pertama nanti Ibu harus mengetahui minat dan bakat siswa. Ibu lakukan nanti pemetaan di situ. Jadi kita akan tahu tuh siswa sekian banyak ini kira-kira minatnya si A apa, minat si B apa. Yang kedua lagi misalnya Ibu harus tahu misalnya profil belajarnya apa. Dia dari golongan ekonominya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah ini kan nggak sama nanti perilakunya itu di kelas ataupun di rumahnya. Nah ini kita gali lagi, kita lakukan pemetaan dengan bekerja sama dengan orang tua murid. Nah kemudian lagi yang selanjutnya setelah minat dan bakat, kesiapan belajar murid. Jadi kesiapan belajar murid ini harus kita ketahui bagaimana kira-kira murid ini kesiapannya untuk belajar, apakah dia sudah siap dengan semua perangkat pembelajaran kita kan gitu. Nah jika misalnya nanti murid ini sudah siap dengan segala macam pembelajaran yang akan kita buat, nah mungkin inilah menyebabkan siswa ini akan aktif keseluruhannya. Mungkin itu tips-tips dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dan yang telah dibuatkan tadi oleh Ibu pengajar praktik. Terima kasih Bu Linda atas waktunya ya. Mungkin telah menyita waktu Ibu ya. Saya mohon maaf ya telah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih baik lagi dan menjadikan istilahnya kegiatan supervisi akademik kita ini menjadi berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.